Halo, nama saya Nur Intan Safitri. Kali ini saya akan membahas soal dari perkembangan peserta didik. Soal yang pertama, coba jelaskan perkembangan peserta didik pada masa Natal. Periode prenatal atau masa sebelum lahir adalah periode awal perkembangan manusia yang dimulai sejak konsepsi, yakni ketika indung telur atau ovum wanita dibuahi oleh sperma laki-laki sampai dengan waktu kelahiran seorang individu. Masa ini pada umumnya berlangsung selama 9 bulan kalender atau sekitar 280 hari sebelum lahir. Dilihat dari segi waktunya, periode prenatal ini merupakan periode perkembangan manusia yang paling singkat. Tetapi justru pada periode ini dipandang terjadi perkembangan yang sangat cepat dalam diri individu. Periode prenatal merupakan awal dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia, yaitu pada saat manusia belum lahir atau masih berada di rahim ibu. Namun, banyak masyarakat pedesaan yang cenderung tidak melakukan hal-hal yang dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak pada masa prenatal. Hal ini terjadi karena mereka menganggap bahwa permulaan perkembangan psikologis dimulai pada saat anak dilahirkan. Padahal, pada masa inilah penentu dan pembentuk karakter dan tingkah laku anak sesudah lahir. Coba deskripsikan A. Karakteristik tahapan perkembangan biologis bayi. B. Karakteristik tahapan perkembangan motorik bayi. C. Karakteristik tahapan perkembangan kognitif bayi. Dan D. Karakteristik tahapan perkembangan sosio-emosional pada masa bayi. A. Perkembangan biologis. Pada masa ini, biasanya terjadi penurunan berat badan akibat kesulitan bayi baru lahir untuk menyesuaikan diri secara cepat dengan lingkungan baru atau luar rahim. Penyesuaian diri ini mencakup perubahan suhu, mengisap dan menelan, bernapas, dan membuangan kotoran. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi yang di punggung biasanya akan segera hilang. Proporsi kepala dengan panjang tubuh kira-kira 1-4 atau bandingkan dengan pada orang dewasa. B. Perkembangan motorik. Gerakan-gerakan bayi baru lahir bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian di lingkungan. Secara umum, gerakan tersebut dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu gerakan menyeluruh. Gerakan menyeluruh terjadi di seluruh tubuh bila salah satu bagian tubuh distimulasi. Walaupun gerakan yang paling menonjol terjadi pada bagian yang diberi stimulasi, biasanya gerakan menyeluruh semakin meningkat dan semakin sering terjadi dari hari ke hari. Gerakan terbesar biasanya terjadi pada pagi hari setelah tidur yang relatif lama, sedangkan paling sedikit di siang hari, mungkin lelah karena dimandikan dan dikenakan pakaian pada pagi harinya. Rasa lapar, sakit, dan perasaan tidak enak juga akan menimbulkan banyak gerakan. Selanjutnya, gerakan khusus. Gerakan khusus meliputi bagian-bagian tubuh tertentu. Gerakan ini termasuk gerak refleks yang merupakan tanggapan terhadap rangsangan indera khusus dan yang tidak berubah dengan pergulangan rangsang yang sama. C. Perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif bayi usia 0-3 bulan berpusat pada mengeksplorasi indera dasar dan belajar lebih banyak tentang tubuh serta lingkungannya. Sehingga selama periode ini, sebagian besar bayi akan mulai memperhatikan benda bergerak, termasuk wajah ibu dan pengasuhnya. Bisa membedakan rasa manis, asin, pahit, dan asam. Mampu mendeteksi perbedaan volume dan nada. Menanggapi lingkungannya dengan ekspresi wajah, menunjukkan perilaku antisipatif seperti mencari dan mengisap puting payudara atau botol susu. D. Perkembangan sosio-emosional. Reaksi emosional bayi selalu disertai dengan aspek fisiologis. Menangis dilakukan dengan penuh semangat disertai ekspresi dari seluruh tubuh. Tertawa, tersenyum merupakan indikator dari rasa senang. Pada
Pada masa bayi, mulai muncul rasa takut terhadap sesuatu yang asing atau tidak menyenangkan. Misalnya, takut terhadap orang yang baru bertemu, takut jatuh, takut mendengar suara dentuman yang keras. Kecemasan juga mulai muncul pada masa bayi ini, terutama kalau bayi harus menghadapi situasi baru atau memenuhi tuntutan orang tua. Misalnya, cemas karena penyapihan dan toilet training. Pada usia 1 sampai 2 tahun, anak mulai menunjukkan kemarahan dan agresi. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.